Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertemuan 6. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang pengantar dinamika fluida. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas dua topik atau dua pokok bahasan, yaitu persamaan Bernoulli dan persamaan energi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas persamaan kekalan massa dan persamaan mechanical energi atau energi mekanik. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang persamaan Bernoulli. Nah, di materi yang saya share itu panjang, silakan dibaca. Ini berisi ringkasan saja. Nah, persamaan Bernoulli itu didapatkan dari menganalisis sebuah streamline atau sebuah garis arus, gitu ya. Jadi bayangkan misal kalau ada sebuah aliran yang melewati sebuah body, gitu ya. Jadi alirannya itu bisa naik, bisa turun, bisa juga datar, gitu ya. Sebentar saya gambarkan. Jadi kalau ada sebuah benda, gitu ya, kemudian ada aliran, nah dia bisa ke situ, dia bisa ke bawah, artinya aliran bisa miring, bisa lurus, gitu ya. Nah, oleh karena itu kemungkinannya itu kan hanya ada seperti ini, gitu ya. Jadi maka kita ambil salah satu profil dari garis alir tersebut. Nah, dasarnya itu, dasar persamaan Bernoulli itu mengambil menganalisis sebuah garis alir. Nah, ini yang disebut dengan streamline. Nah, kalau kita coba ambil sebuah garis alir, maka kita lakukan kesetimbangan. Sekali lagi kita memakai rumus yang paling klasik dalam mekanika, yaitu hukum kedua Newton atau kesetimbangan gaya, gitu ya. Gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Nah, kalau kita kan sudah pernah menggunakan hukum kedua Newton itu untuk menganalisis fluida yang tidak bergerak, di mana percepatannya 0. Nah, kali ini kita akan menggunakan persamaannya Pak Newton itu dengan sebuah fluida yang memiliki percepatan. Nah, kalau kita menganalisis, sebuah aliran ini, suatu partikel aliran ini, maka kita akan dapati nanti bentuk akhirnya adalah seperti ini. Jadi berupa dp per rho ditambah dengan setengah dv kuadrat ditambah dengan gdz itu sama dengan 0. Nah, terus diintegralkan sepanjang aliran ini. Kita integralkan sepanjang aliran, maka kita dapatkan integral setengah dv kuadrat itu v kuadrat per 2, integral g dz itu sama dengan gz. Nah, untuk suku yang pertama ini, dp per rho atau dp per massa jenis, itu adalah dalam untuk menyederhanakan permasalahan. Jadi kita anggap bahwa densitasnya itu konstan. Maka dalam nanti persamaan Bernoulli itu hanya valid ketika kita membahas fluida atau aliran yang inkomprensibel atau aliran yang tidak mampu mempas atau aliran yang tidak berubah massa jenisnya sepanjang aliran tersebut. Nah, maka didapatkanlah, kalau massa jenisnya konstan, maka didapat rumus Bernoulli-nya itu adalah P per rho ditambah dengan V kuadrat per 2 ditambah GZ. Nah, ini mirip seperti dengan energi mekanik, ya. Energi mekanik yang kita jumpai pada pertemuan sebelumnya. Itu di mana ini adalah energi aliran, kemudian ini adalah energi kinetik, dan ini adalah energi potensial. Nah, kemudian selanjutnya bentuk lain dari ini, bukan bentuk lain, tapi ketika kita melihat aliran ini, kan aliran ini mengalir nih, bisa dari titik ini ke titik ini. Katakanlah ini titik 1, ini titik 2. Titik 2, maka hubungan antara titik 1 dan titik 2 itu bisa direpresentasikan seperti ini, di mana P1 per rho dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan permasalahan aliran.
Nah, kemudian yang selanjutnya dalam persamaan Bernoulli, kita juga bisa membentuk dalam satuannya tekanan. Ini sama rumusnya, cuman ini dibagi dengan rho. P1 per rho ini dibagi dengan rho, maka dia menghasilkan ini. Jadi ada tekanan statis, kita sebut suku pertama ini tekanan statis, suku kedua adalah tekanan dinamis. Jadi silakan diingat atau dicatat gitu ya. Tekanan statis itu adalah tekanan yang dimiliki oleh suatu fluida akibat dari keberadaan dia gitu ya. Jadi itu sama dengan tekanan termodinamik gitu. Ini disebut dengan tekanan statis. Nah, misal kalau tekanan statis fluida di atmosfer ya tekanan atmosfer. Nah, kemudian ada tekanan dinamis. Nah, kita sebut ini tekanan dinamis adalah tekanan diakibatkan oleh kecepatan. Jadi kalau Anda ingin menaikkan ketinggian sekian, maka Anda harus memiliki kecepatan sekian. Itu disebut tekanan dinamis. Kemudian ada tekanan hidrostatis. Nah, ini kan sama seperti rumus P rho GH. Lalu kemudian biasanya itu bentuk Bernoulli juga ini sama dengan ini, dan kemudian bentuk ketiga atau bentuk selanjutnya dari persamaan Bernoulli adalah seperti ini, karena biasanya dalam analisis misal katakanlah untuk keperluan instalasi pompa atau instalasi turbin itu kita menggunakan kata-kata heat gitu ya, maka berubah dia itu menjadi seperti ini. Jadi satuannya ini dalam meter nanti. Nah, ini kita sebut adalah heat statis, kita sebut ini adalah heat dinamis, ini kita sebut sebagai heat ketinggian. Maka nanti kita akan tahu bahwa misal kalau Anda heat pompa sekian gitu ya, untuk menaikkan aliran suatu aliran atau ingin mengalirkan suatu air dari danau ke suatu tangki tertentu, total heatnya berapa? Nah, maka dibutuhkan pompa dengan total heat sekian. Nah, itu adalah heat. Nah, kurang lebih ringkasan dari rumus Bernoulli itu adalah seperti itu. Jadi coba dibaca lagi nanti di materi yang saya akan bagikan. Nah, kurang lebih ringkasnya seperti itu. Nah, kita akan teruskan materinya, yaitu untuk mempertajam konsep yang tadi. Itu kan hanya konsep, mungkin sebagian besar masih bingung dan karena memang abstrak gitu ya. Maka kita akan coba gunakan rumus tadi untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ditampilkan dalam buku ini. Yang pertama kurang lebih soalnya seperti ini. Soalnya jadi ringkas ceritanya, jadi kita ini mau mengeluarkan gasolin ya atau bensin dari sebuah tangki ke jerigen. Nah, yang disuruh tentukan adalah dengan keadaan seperti ini itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisap 4 liter air. Bukan air ya, 4 liter bensin dari tangki. Ya. Kemudian yang B itu ditanyakan tekanan di titik 3. Dengan diberikan di sini densitas atau massa jenis dari gasolin tersebut adalah 750 kg per meter kubik. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang ditanya. Yang ditanya itu adalah waktu ya. Waktu itu yang dibutuhkan untuk mengisi 4 liter. Nah, kalau kita pahami bahwa kalau 4 liter itu adalah volume, kemudian ada yang namanya properti debit itu adalah volume per waktu, gitu kan. Artinya untuk mencari T ini adalah kita bisa menggunakan hubungan ini, yaitu T sama dengan V per debit. Nah, berarti V-nya sudah ada, yaitu 4 liter, berarti yang kita perlukan sekarang itu adalah debitnya. Kita perlukan selanjutnya adalah debit. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mencari
mencari debitnya, kita harus tahu dulu bahwa rumus untuk mencari ini apa, karena yang diketahui kan V. V itu sendiri kalau masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa debit itu sama dengan kecepatan V dikali dengan luasan. Jadi kalau ingin mengetahui debit berarti harus mengetahui kecepatannya, terus mengetahui luasan. Nah, yang dimaksud kecepatan di sini tentu saja kecepatan mengalirnya gasolin ini dari tangki ke jerigen, kemudian luasnya yaitu luas penampang dari selang yang digunakan. Nah, itu untuk nomor A. Pertanyaan nomor A berarti untuk menentukan T itu kita terlebih dahulu menentukan debit. Nah, debit itu bisa diketahui dari V dan A. Kemudian selanjutnya nomor B. B itu yang ditanya adalah P3. P3. Nah, kalau kita lihat dari referensi poinnya, seperti tekanan hidratasi, berarti P3 itu sama dengan P2 ditambah dengan rho GH. Di H ini, rho-nya itu rho gasolin yang sudah dikasih 750. Nah, pertama-tama modal kita adalah rumus yang tadi, rumus yang terakhir. Rumus yang terakhir itu adalah Ctrl C, saya copy saja, saya bawa ke sini, Ctrl V. Nah, kalau kita lihat bahwa ini di skematik gambar itu sudah terlihat bahwa tangki itu kita jadikan titik 1, kemudian di ujung selang itu dijadikan titik 2. Nah, kalau kita tulis ulang rumus ini, maka akan kita dapati, saya tulis ulang ini berdasarkan kondisi di dua titik tersebut, P1 per rho G ditambah dengan V1 kuadrat per 2G ditambah dengan Z sama dengan P2 rho G ditambah V2 kuadrat per 2G plus Z. Nah, kita analisis kondisinya. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa kalau tangki gasolin itu terbuka, maka dia itu adalah tekanan atmosfer. Kemudian di jerigen juga tekanan atmosfer, berarti suku yang ini bisa kita hilangkan, P1, P2-nya karena sama gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita tanyakan bahwa bagaimana dengan V2. Nah, V2 di sini karena titik 2-nya adalah tangki tersebut, jadi tidak ada kecepatan di sini. Ada kecepatan, maka dia suku yang ini menjadi 0. Nah, bagaimana dengan Z? Z1 dan Z2 tentu Z2-nya adalah karena referensi poinnya berarti Z2-nya juga akan menjadi 0 ya. Z2 menjadi 0, sisanya adalah Z1. Maka kalau kita kumpulkan yang tersisa ini, maka kita bisa mencari V2-nya. Kalau kita tulis ulang ini kan menjadi Z1 itu akan sama dengan P1 kuadrat per 2G. Atau sama dengan kalau kita ingin mencari V kecepatan aliran tersebut itu menjadi bukan V2 tapi V1 ya, V1. Untuk mencari kecepatannya kita bisa peroleh bahwa V itu sama dengan akar dari 2GZ. Itu sudah kita dapatkan. Berarti kita dapat nilai V-nya. V adalah 2GZ. Jadi kita tinggal masukkan di sini. V-nya kita sudah dapatkan. Nah, sementara A-nya ini apa? A-nya adalah luasan dari selang ini. Nah, diketahui dari soal itu tapi tidak ditulis di sini adalah angkanya itu 0, sebentar saya lihat 0, sebentar 0,
5 milimeter besarnya. Jadi luasan penampang selang itu adalah diameternya itu 5 mili. Maka untuk mencari luasan itu gunakan, karena bentuk selang itu lingkaran, maka gunakan A-nya itu adalah PR kuadrat. A-nya itu adalah PR kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan V-nya itu, G-nya kan diketahui, Z1-nya itu adalah ini 0,75. Tinggal dimasukin nilainya, dapat nilai V-nya, masukkan ke. Berarti untuk nomor A itu kan sudah ditemukan nilai debitnya. Setelah dapat nilai debit ya tinggal dimasukkan ke ini. P sama dengan V dibagi dengan debit. Kemudian saya hapus dulu ini, saya lanjut ke yang jadi yang nomor B. Ya. Bagaimana dengan nomor B? Yang disuruh ditentukan adalah tekanan di titik 3. Nah, karena referensi poin kita itu adalah P2, ya tinggal ditulis hubungannya titik 3 dan titik 2 berdasarkan persamaan ini. Nah, kalau kita tulis ulang, P2 sama dengan rho G ditambah dengan V2 kuadrat per 2G ditambah dengan Z itu sama dengan P3 per rho G ditambah dengan V3 ditambah dengan Z di sini per 2G. Nah, kita lihat bahwa untuk suku pertama P2 dan P3 gitu ya, tidak akan sama gitu ya. Nah, tapi kita bisa mencoret beberapa suku di sini karena kita bisa melihat bahwa kondisinya kalau di poin 2 itu kecepatannya sekian, pasti di poin 3 juga sama karena luasannya sama gitu ya. Luasannya sama, kita ingat dengan hukum kekekalan massa, kalau luasan sama berarti kecepatan antara titik 1 dan titik 2 sama. Berarti suku yang ini bisa kita hilangkan. Kita hilangkan suku yang ini. Kemudian bagaimana dengan Z2? Karena ini Z2 ya, referensi poin, dia akan menjadi 0, antara ada Z3. Nah, maka kalau kita kumpulkan nilainya ini, maka akan tersisa yang seperti ini. P2 per rho G sama dengan P3 per rho G ditambah Z3. Maka kalau kita yang mau carinya adalah P3, tinggal dimanipulasi persamaannya. P3 itu akan sama dengan P2 minus rho G Z3. Ya, tinggal dimasukkan nilainya. Rho-nya ini 750, gravitasinya 9,81, Z3-nya itu adalah ini. Z3 itu ini, Z2 ke Z3 itu adalah 2,75. 2 tambah 0,75 sama dengan 2,75. Kemudian lalu P2. P2-nya apa? Nah, kita lihat bahwa P2-nya dijerigen. Jadi tekanan atmosfer. Telah selesai. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini masih penerapan hukum Bernoulli gitu ya. Kalau tadi dalam situasi yang menentukan tekanan, menentukan kecepatan. Nah, sebenarnya prinsip Bernoulli itu yang paling diaplikasikan, yang paling banyak diaplikasikan adalah saat ini pada alat ini. Nah, ini kalau Anda lihat, ini adalah sebuah alat pitot. Ini digunakan dalam alat ukur kecepatan ya. Alat ukur kecepatan di pesawat itu pasti menggunakan pitot. Nah, alatnya cukup sederhana gitu ya. Jadi untuk mengetahui kecepatan pesawat itu, di pesawat itu hanya mengukur perbedaan tekanan antara tekanan statis yang ada di di luar pesawat itu, tekanan atmosfer di luar pesawat itu, dan tekanan pastinya dan tekanan stagnasi gitu ya. Tekanan stagnasi. Jadi maksudnya tekanan stagnasi itu belum saya jelaskan tadi, harusnya sudah ini saya jelaskan sedikit. Jadi tekanan stagnasi itu adalah, jadi kalau kita punya aliran, ketika dia menyentuh ini, berarti dia itu berhenti di sini, misalkan akan berhenti, maka ini kita sebut titik stagnasi gitu ya. So, kalau kita katakan ini titik 1, titik 2 ini adalah titik stagnasi. Maka dari persamaan persamaan Bernoulli tadi, persamaan Bernoulli, kalau kita tulis ulang gitu ya, hubungan titik 1 dan titik 2,
misal P1, kemudian rho G ditambah dengan V1 kuadrat, 2G ditambah dengan Z1 sama dengan P2 rho G sama ditambah V2 kuadrat tambah 2G tambah Z2. Nah, kita lihat dari aliran itu kalau kita ikuti 1 dan 2 itu tidak ada perbedaan ketinggian, Z1 Z2 itu saling menghilangkan. Kemudian sekarang kalau ini tekanan stagnasi berarti di mana fluida itu berhenti, berarti V2-nya itu akan sama dengan 0 begitu. Nah, artinya kalau kita mau cari tahu berapa kecepatan pesawat ini, jadi apa kecepatan udara ini. Jadi kalau pesawat itu kan yang diukur ada kecepatan udara yang mengalir di sekitarnya gitu. Nah, itu adalah prinsipnya. Nah, ini Pitot itu dasar dari Pitot itu seperti ini. Nah, maka kita coba selesaikan soalnya menggunakan yang tadi, tekanan stagnasi gitu ya. Kalau kita lihat soalnya, tekanan stagnasi itu adalah tekanan statis ditambah dengan tekanan dinamis. Pertama, saya ingin tulis ulang dulu yang tadi. Kalau kita hapus, maaf, seharusnya tadi tidak hapus ya. Ini deh, saya tulis ulang, rho G ditambah dengan V1 kuadrat, V1 di 2G ditambah Z1 sama dengan P2 rho G ditambah dengan V2 kuadrat per 2G itu ditambah dengan Z2. Nah, ingat tadi gambar yang tadi bahwa kita sudah Z1, Z2 tidak ada perbedaan, V2 itu adalah 0 karena di titik stagnasi. Maka kalau kita kumpulkan yang tersisa ini, maka kita bisa mencari yang namanya V1-nya ini. Di mana ini kan yang disuruh cari adalah V1 ini. Kecepatan aliran di pipa itu. Maka kita bisa menulis V1 kuadrat per 2G per 2G itu akan sama dengan P2 min P1 per rho G. Jadi ini saya ubah ke sebelah sana. P1 saya kumpulkan dengan P2 min P1. Nah, sekarang kan pertanyaannya untuk menentukan kecepatan itu kan tinggal ini kan 2G gravitasi sudah kita ketahui, rho-nya itu rho air, gravitasinya gravitasi. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah nilai P2 dan P1. Nah, berdasarkan tekanan berdasarkan pengetahuan kita tentang tekanan hidrostatis, P1 dan P2 itu bisa dihitung dengan bahwa P2 itu akan sama dengan rho G dikali dengan ketinggiannya. Ketinggiannya itu berupa H1 ditambah dengan H2 ditambah dengan H3. Nah, kemudian P1-nya bagaimana? P1-nya mirip rho G, tapi ketinggiannya berbeda. Ketinggiannya sampai sini, berarti H1 ditambah H2. P1-nya ketemu, P2-nya tinggal dimasukkan angka-angkanya, bakal ketemulah nanti V2-nya. Ini V2 kuadrat ya, V2 kuadrat. Jadi kalau kita ubah lagi sedikit, lebih sederhana kali, V2 itu sama dengan P2 min P1 per rho G dikali dengan 2G. Tapi ini harus diakar karena ini kan P2 kuadrat. Ini tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Ini maka dapatlah kecepatan. Nah, itu penerapan hukum Bernoulli. Nah, kemudian kita lanjut ke topik kedua bahasan kita, yaitu persamaan energi. Nah, bisa dilihat, jadi kalau persamaan umum sebuah energi itu diilustrasikan dengan gambar ini ya. Ya, kalau ada sebuah sistem, dia ada suatu laju aliran massa. Nah, massa itu membawa energi berupa entalpi, berupa kecepatan, energi kinetik, dan berupa energi potensial. Nah, kalau dia masuk, kemudian dia keluar lagi,
Kemudian ada dalam sistem itu katakanlah ada beberapa alat gitu ya, berupa alat mekanis atau alat thermal gitu ya. Maka ada kinet, ini persamaan umum, ini valid untuk seluruh masalah gitu ya. Ini saya tulis saja di sini bentuk umum ya. Bentuk umum, bentuk umum persamaan energi. Nah, kemudian selanjutnya itu, nah kita lebih spesifik ke energi aliran gitu ya, dalam suatu sistem aliran. Nah, kita ketahui suatu sistem aliran itu ya yang ada itu kan kerja gitu ya. Atau kita sebut sebagai kerja poros ya, di mana ada device berupa pompa atau turbin gitu ya. Nah, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ini persamaannya menjadi lebih spesifik ya. Saya katakan saja ini adalah persamaan energi untuk sistem aliran. Nah, di sini tidak ada yang ada itu kerja pompa dan kerja turbin. Key-nya itu berupa kan tidak ada alat thermal ya, dalam artian sistem itu berupa turbin dan pompa. Nah, maka energi key-nya itu kalaupun ada gitu ya, kalau dia tidak ideal berarti energi berupa kehilangan gitu ya. Kehilangan energi berupa gesekan. Nah, atau dalam bentuk heat itu bisa ditulis seperti ini gitu ya. Ini adalah seperti nanti heat statis, heat dinamis, heat ketinggian, kemudian ada tambahan berupa heat pompa gitu. Ini yang tidak ada di Bernoulli tadi. Di Bernoulli itu tidak bisa diterapkan untuk menganalisis pompa dan turbin, atau lebih gampang dipahami adalah bahwa Bernoulli itu harus ditambah dengan pembahasan heat pompa, heat turbin, dan heat loss. Nah, kalau kita lihat Bernoulli itu kan cuma di sini saja. Nah, bedanya itu antara persamaan energi Bernoulli adalah di seperti ini. Nah, tadi kan sudah kita lihat penerapan persamaan Bernoulli itu tidak ada pompa, tidak ada turbin. Nah, kemudian selanjutnya untuk untuk dayanya akan seperti ini. Nah, persamaan inilah yang menjadi alat kita untuk menganalisis sebuah sistem aliran yang di dalamnya ada pompa dan turbin. Nah, kemudian nah itu ringkasnya seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa energi mechanical loss ini itu bisa dihitung. Jadi pertama bahwa yang kita sebut sebagai loss-nya ini, kerugian ini adalah dia energi mekanika, misal contoh harusnya dia itu menjadi energi, misal sebuah instalasi danau kemudian diubah menjadi energi menjadi kerja poros oleh turbin gitu ya. Harusnya energinya itu misal katakanlah potensinya 100 dalam energi air di danau itu, tapi ketika dia dikonversi ke turbin, konversi yang keluar itu adalah 98. Nah, kehilangan inilah dua. Berarti dua yang hilang menjadi panas. Nah, itu yang kita sebut sebagai kehilangan energi. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita menggunakan persamaan tadi dalam analisisnya. Nah, sekarang kita diberikan skematik tentang pompa dan motor gitu ya. Nah, dalam soalnya itu ditanyakan tentang efisiensi pompa. Nah, pertama yang ditanya adalah efisiensi pompa, nomor A, efisiensi pompa. Nah, untuk mencari efisiensi pompa kita balik ke definisi yang pertemuan sebelumnya itu ada kita mengenali apa yang disebut dengan efisiensi mekanik. Efisiensi mekanik itu ada efisiensi pompa, ada efisiensi turbin gitu ya.
Nah, maka untuk mencari efisiensi pompa itu rumusnya itu silakan dibuka kembali nanti, adalah efisiensi pompa itu sama dengan perubahan energi mekanis di aliran itu dibagi dengan kerja pompa. Nah, ini kan sederhananya adalah bahwa efisiensi itu adalah output dibagi input. Nah, semakin output itu mendekati input, semakin bagus. Tapi kan tidak mungkin seperti itu ya. Output itu selalu lebih sedikit daripada input. Misal mahasiswa yang masuk 100, mungkin yang lulus tepat waktu 80 gitu ya. Mungkin ada yang DO sebagian. Nah, itu yang kita sebut sebagai efisiensi dalam mesin pompa. Itu efisiensinya begitu. Jadi perubahan energi pada aliran dibagi dengan energi pompa, energi yang diberikan pada poros pompa ini. Nah, lalu kemudian selanjutnya itu berarti yang kita butuhkan adalah untuk menghitung efisiensi pompa adalah ini perubahan energi mekanis dan kerja pompa. Nah, kerja pompa ini sendiri kalau kita ingat definisinya, definisi dari efisiensi motor, di efisiensi motor itu ada rumusnya bahwa efisiensi motor itu adalah output sama efisiensi itu output dan input. Nah, outputnya itu adalah daya poros, daya pompa, inputnya adalah daya listrik, kan begitu. Misal ini WP, ini daya listrik. Nah, dilihat bahwa di soal itu diketahui daya listriknya 15 kilowatt. Nah, berarti efisiensinya juga 90. Nah, untuk mengetahui untuk mengetahui kerja pompa bisa kita gunakan ini. Jadi kerja pompa itu sama dengan efisiensi dikali dengan W pump, efisiensinya itu 0,9 atau 90% itu dikali dengan 15. Nah, maka dapatlah kerja pompa. Nah, sekarang yang setelah dapat kerja pompa, tadi kan yang soalnya kita menghitung efisiensi. Nah, berarti selanjutnya tugas kita adalah menghitung perbedaan energi yang terjadi pada air. Nah, sekarang tentu rumus kita adalah persamaan energi yang barusan kita tulis. Nah, kalau kita tulis yang persamaan terakhir ini gitu ya, saya copy saja, Ctrl C, kita tulis. Nah, kalau kita analisis, nah di soal itu bisa dilihat skematik gambarnya bahwa untuk kecepatan 1 dan 2 harusnya tidak ada perbedaan kan ya, karena pipanya sama ukurannya. Oleh karena itu kita bisa coret suku yang ke ini. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan ketinggian? Nah, kalau kita lihat ya tidak terlalu signifikan perbedaan ketinggian titik 1 dan titik 2. Ya. Maka kita bisa juga menganulir ini karena memang tidak diketahui. Kalau diketahui di soalnya diberitahu bahwa perbedaan ketinggian titik 1 dan titik 2 diberitahu bahwa, maka masukkan. Tapi kan ini tidak tahu ya. Jadi di soal itu tidak memberikan. Nah, ini juga sudah dikemukakan di soal bahwa perbedaan ketinggian di pompa baik di inlet dan outletnya itu tidak diperhitungkan, sangat sangat kecil gitu ya. Maka kita coret saja PJ1. Maka yang tersisa itu adalah ada suku P2. Jadi kita delta E-nya kita menjadi, kita lihat suku yang masih tersisa ya. Suku yang masih tersisa itu adalah P2 min P1, P1 per row, ini harusnya dikali M ya, M. Nah, karena tidak ada turbin juga, nanti ditambah dengan energi yang hilang gitu ya. Dengan energi yang hilang. Nah, energi yang hilang ini sendiri nanti kita bisa hitung ya. Nanti kan kita sudah tahu W pompanya. Kita sudah tahu W pompanya.
pompanya tadi kan sudah kita tahu 0,9 kali 15. Nah, sekarang kita hitung dulu yang berkaitan dengan perubahan energi aliran gitu ya. Kita tidak masukkan dulu W pump, kita tidak masukkan W turbin dulu. Nah, energi loss juga nanti kita skip dulu. Nah, kita lihat dulu perubahan energi pada aliran gitu ya. Energi aliran itu ini seperti Bernoulli tadi. Nah, maka kita masukkan nilai di soal kan sudah ada P2 300, P1 100, rho-nya rho air. Nah, ini biasanya kita pakai 1000 ya, 1000. Nah, kita sudah tahu nih delta E-nya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita sudah tahu delta E tinggal dimasukkan di sini. Masukkan maka dapatlah efisiensi pompa. Nah, kemudian nomor selanjutnya nomor 2, nomor B ya. Nomor B itu mencari kenaikan temperatur karena terjadinya inefisiensi gitu ya. Berarti kalau kita cari ada inefisiensi. Nah, tentu saja bisa terlihat atau tergambar tadi ya. Kalau Anda hitung ini kita P2-nya berapa nih? Kita hitung saja P2-nya 300, 200 dibagi dengan rho ya. 200 dibagi dengan rho itu berapa tuh? Sebentar. Nanti hasilnya itu hasilnya adalah 10 ya, hasilnya 10. Hasilnya 10 dikali dengan 50 juga ya, 50 ya, hasilnya 10. Mana tadi saya kembali dulu ke nah ini dia. Ini kan ada M-nya sudah diketahui di sini adalah 50 liter per detik. Ya, ini diubah dulu ke kilogram laju aliran ini bukan laju aliran massa, ini laju aliran volume gitu ya. Untuk mencari laju aliran massa ini bisa perlu dicari dulu. Laju aliran massa itu adalah massa jenis dikali dengan debit ya. Nah, dikali dengan debitnya di sini 50 liter per detik. Nah, ini diubah dulu ke kilogram per detik dikali. Nah, nanti setelah semuanya dimasukkan, nanti nilainya pasti itu di bawah nilai ini. Karena ini kan daya W pompa ini daya yang diberikan pompa ke fluida. Misal nanti nilainya nanti kalau teman-teman hitung itu nilai W pump ini adalah sekitar 13,5 sementara nilai ini adalah 10. Nanti ini sudah ada materinya yang akan saya bagikan di Google Classroom, nanti silakan dilihat dalam bentuk PDF 13,5 10. Nah, perbedaan antara inilah yang kita sebut dengan energi yang loss tersebut gitu ya. Energi loss-nya itu adalah 13,5 dikurang 10. Berarti energi yang hilang itu 3,5. Nanti harusnya yang keluar dari pompa itu kan harusnya bisa dikonversi semua energinya ke cairan, tapi pada faktanya terjadi pengurangan gitu ya. Jadi ada 3,5 energi loss. Nah, lalu kita disuruh menghitung perbedaan temperatur yang terjadi akibat adanya energi loss itu, seperti yang dijelaskan di awal, energi loss itu disebabkan karena gesekan. Nah, harusnya energi mekanik karena gesekan itu berubah menjadi energi panas. Nah, oleh karena itu kita menggunakan rumus yang ini. Jadi energi panas itu akan sama dengan M dot C delta T gitu ya. Nah, ini energi loss-nya, energi panas. Nah, gimana M dot-nya tadi laju aliran massa dikali dengan kalor jenis kali dengan delta T. Nah, yang disuruh dicari adalah perbedaan temperatur. Berarti kita bisa cari perbedaan delta T itu sama dengan B itu yang dicari adalah delta T ya, perbedaan temperatur. Nah, tapi kita harus menghitung dulu E loss. Setelah itu delta temperatur itu sama dengan E loss dibagi dengan M dot
dikali dengan kalori jenis air dan laju aliran massa air. Sekian pertemuan kita, jadi itu adalah persamaan Bernoulli dan persamaan energi, baik itu teori dan penerapannya pada situasi-situasi tertentu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.